Banyak sinar cahaya tersebar dari langit ke altar kuno. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam altar, seolah-olah itu memiliki bentuk sejati, menghasilkan gelombang kehangatan. Xiaoyan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Tidak ada lagi bahkan sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari tubuhnya. Kulitnya yang semula pucat karena tubuh racun, kali lagi memancarkan warna merah yang sehat, halus, dan merah. Jelas sekali, tubuhnya ini, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, kali lagi telah direvitalisasi. Mata Xiaoyan menyapu sebelum mereka berhenti di perut bagian bawah dokter peri yang halus. Pada saat ini, energi yang melonjak terletak di tempat itu. Selain itu, energi ini terus menyusut ke tempat itu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam menghadapi penyusutan ini, tubuh telanjang dokter peri kecil muncul seperti batu giok hangat karena perlahan-lahan memancarkan kilau samar. Melihat dari kejauhan, dia muncul seperti peri di langit, memberinya perasaan suci. Mata Xiaoyan menyapu lagi sebelum diturunkan. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa sulitnya untuk menolak daya pikat ini. Ketika itu, menyebar pada waktu yang tidak terduga. Itu seperti seorang dewi di hati seseorang yang tiba-tiba mengungkapkan penampilan mempesona di depan diri sendiri. Itu seperti mantra yang tiba-tiba dilepaskan. Mata Xiaoyan mengamati hidungnya, sementara hidungnya mengamati hatinya. Ini berlangsung sebentar, tetapi Xiaoyan masih tidak bisa memfokuskan pikirannya. Segera, dia tertawa pahit. Dia mengeluarkan jubah besar dari storage ring dan dengan lembut menutupi tubuh cantik Dr. Peri. Dia juga manusia biasa. Yang terbaik adalah godaan seperti itu berkurang. Telah menyelesaikan tindakan pencegahan keamanan ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Matanya melihat ke segala arah. Cahaya yang dipantulkan dari dinding batu halus menyebabkan dia menyipitkan matanya. Dengan duduk di dalam altar ini, tampak seolah-olah dia berada di dunia sinar matahari. Sepertinya altar ini adalah matahari cerah lain yang mengelilingi mereka. Saat ini, bagian dalam tubuh dokter peri kecil dapat dianggap telah memasuki keadaan terkendali. Selama dia memampatkan uap racun ke inti monster, dia akan berhasil membentuk Poison Den. Proses ini adalah sesuatu yang Xiaoyan tidak bisa bantu. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk Xiaoyan lakukan di tempat ini, secara alami tidak mungkin baginya untuk pergi sekarang. Dia perlu menunggu sampai dokter peri kecil sepenuhnya membentuk poison, dan sebelum dia bisa santai. Bagaimanapun, metode Poison Den ini dia belum berpengalaman. Xiaoyan duduk di tanah. Dia mengulurkan kedua tangannya dan dengan malas merentangkan pinggangnya. Lalu dia melihat lubang tak berdasar di dalam altar. Xiaoyan mengedipkan matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak ke sisi lubang di tanah. Tatapannya melayang ke dalamnya, hanya untuk melihat kegelapan tanpa akhir. Selain penciptanya, kemungkinan tidak ada yang tahu di mana lubang ini mengarah. Energi afinitas api di dalam memang sangat padat. Dia tidak tahu mengapa lubang ini tidak lagi memancarkan bibit inti api. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa ia tertarik pada api matahari dari altar ini. Setelah merenung sejenak, tangan Xiaoyan dengan lembut menekan lubang di tanah. Dia menjerit lembut dan kekuatan isap keluar dari tangannya. Setelah gelombang kekuatan hisap, sejumlah besar energi afinitas api ditarik ke atas. Akhirnya itu tersebar. Namun, apa yang disebut biji inti api tidak muncul. Xiaoyan mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia segera tertawa dingin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menariknya. Xiaoyan memutuskan sendiri. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan isap dan gelombang demi gelombang energi afinitas api yang tebal terus-menerus dipancarkan dari lubang di tanah. Apa yang disebut biji inti api masih belum muncul. Jenis daya isap gila ini selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Xiaoyan merasa agak tidak berdaya, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Tangannya dengan cepat bergeser ke samping. Gumpalan bibit api kecil berwarna merah darah meninggalkan lubang di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Gumpalan bibit api merah menyala ini baru saja lolos ketika bersentuhan dengan sinar cahaya di atas. Segera, riak terbentuk di antara keduanya. Orang bisa mendengar suara tiupan ketika gelombang nyala api putih yang sangat hangat muncul entah dari mana di depan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat api di depannya. Nyala api itu berwarna putih pekat, tapi bagian dalamnya dipenuhi benang darah seperti vena yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah mereka adalah pembuluh darah nyala api ini menutupi tubuhnya. Ini api matahari. Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya dan menerima api berwarna putih ini.
Energi api di dalam sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan api lainnya. Namun, dengan penglihatan Xiaoyan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa api ini jauh lebih kuat daripada beberapa api binatang biasa. Karena tidak memiliki karakteristik kekerasan, mungkin tidak kuat ketika untuk menyerang. Tetapi itu sangat cocok untuk digunakan untuk memperbaiki pil. Bagaimanapun, sedikit lebih mudah untuk mengendalikannya. Aku ingin tahu apakah api ini dapat menguatkan skill penciptaan apiku? Saat ini, api transformasi kehidupan hanya dalam bentuk embrionik. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk lotus pemusnahan api. Jika api matahari ini juga dapat diubah menjadi makanan untuk api transformasi kehidupan seperti api binatang buas lainnya, ia akan merasa puas. Xiaoyan tidak ragu-ragu bahkan sedikit pun ketika pikiran ini melintas di hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan menyerap api matahari ke tubuhnya. Setelah itu, api surgawi melonjak keluar dan dengan mudah memurnikannya. Setelah itu, nyala api bergabung dengan life transformation flame kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika api matahari bergabung dengan benih api, Xiaoyan jelas bisa merasakan benih api berkembang secara signifikan. Jenis pembengkakan ini jauh lebih besar daripada ketika dia menyerap beberapa api monster biasa. Sukacita melintas di hati Xiaoyan ketika dia merasakan efek unik dari api ini. Api matahari ini tidak sulit untuk dijinakkan seperti api binatang. Itu juga sangat mudah untuk memurnikannya. Jika ada jumlah yang besar, kan mungkin untuk menumbuhkan benih life transforming flame ini. Telah berpikir tentang bagaimana pemusnahannya, lotus api akan memiliki sumber daya yang cukup untuk dilepaskan tanpa khawatir setelah penguatan life transforming flame ini. Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi berapi-api. Tiba-tiba matanya beralih ke lubang di tanah depannya saat dia tertawa. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya, dan kekuatan isap tiba-tiba muncul. Pengisapan ini berlanjut selama lebih dari 20 menit sebelum gumpalan benih api kecil berwarna darah muncul dari lubang di tanah. Itu ditelan oleh Xiaoyan setelah bergabung dengan sinar matahari dan membentuk api matahari. Setelah merasakan manfaat dari api matahari ini, Xiaoyan menjadi sangat bahagia, sehingga dia tidak lagi lelah. Dia berulang kali dan dengan paksa mengeluarkan biji inti api dari lubang di tanah. Namun, metode ini jelas bukan solusi jangka panjang. Lubang di tanah sudah kehabisan biji inti api. Setelah tersedot paksa 5 atau 6 kali, bibit akhirnya berhenti muncul. Terlepas dari bagaimana Xiaoyan mengisap, bahkan sampai ia dipenuhi keringat, tidak ada satupun bibit api yang keluar. Apakah itu benar-benar tersedot kosong? Xiaoyan mengusap keringat di dahinya. Ia mengerutkan kening dan melihat lubang di tanah yang tidak memiliki aktivitas apapun, belum bergumam sendiri. Xiaoyan merajut alisnya dan merenung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kekuatan spiritual agung perlahan-lahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kecil saat memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Kekuatan spiritual Xiaoyan segera merasakan panas yang hebat setelah memasuki lubang di tanah. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing. Hati Xiaoyan menjadi dingin saat dia merasakan pusing. Ada racun api yang begitu padat di bagian dalam lubang ini. Selain itu, racun api semacam ini bahkan mampu mengikis jiwa seseorang. Ketika Xiaoyan ragu untuk menarik kekuatan spiritualnya, cahaya merah tiba-tiba berkedip di daerah terdalam lubang hitam gelap. Segera, dia kaget. Dia bergegas ke tempat di mana cahaya merah berkedip-kedip. Kecepatan bolak-balik dari kekuatan spiritual sangat cepat. Beberapa saat kemudian, cahaya merah muncul di depan kekuatan spiritual Xiaoyan. Cahaya merah dipancarkan dari sekelompok cairan yang tidak diketahui, lengket, berwarna merah darah. Cairan ini berbentuk bundar dan ukurannya secara kebetulan menutup bagian bawah lubang. Apa energi afinitas api yang mengejutkan? Xiaoyan menghirup udara saat tatapannya mendarat di cairan lengket berwarna merah darah. Cairan lengket dan padat ini terbentuk dari energi afinitas api murni yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan bibit api inti. Mereka semua diblokir di tempat ini. Xiaoyan juga mendapatkan pemahaman setelah melihat sekelompok cairan berwarna merah darah ini. Namun, dia tidak memiliki pemikiran untuk mengeruknya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu liar dan keras. Jika dia menyentuh sedikit saja, sisanya juga akan bereaksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan bahkan kekuatan spiritual ini tidak akan bisa melarikan diri dari lubang ini di tanah. Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak repot-repot dengan itu. Namun ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba melirik cahaya berwarna merah yang berkedip-kedip di dalam cairan berwarna merah. Ini adalah... Jiwa Xiaoyan memalingkan matanya ke arah cahaya berwarna merah itu,
hanya untuk melihat bahwa ada manik-manik merah bulat seukuran jempol yang tergantung di dalam cairan berwarna merah darah. Manik berwarna merah darah mungkin tidak besar, tetapi sekilas, itu tampak seperti manik api dengan api yang menyala di atasnya. Penampilan luarnya sangat misterius. Tatapan spiritual Zed terkejut ketika dia melihat manik merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Inti biji?